Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Salam sehat dari saya. Pada kesempatan kali ini saya insyaallah akan berbagi pengalaman, sharing pengalaman tentang penyakit asam lambung, penyakit aneh. Menurut saya itu penyakit asam lambung itu penyakit aneh. Karena saya sendiri tahu itu penyakit nanti setelah saya mengalaminya. Selama ini sebelum saya kena itu namanya penyakit asam lambung, saya belum pernah dengar orang lain mengeluh tentang saya kena asam lambung. Jadi saat saya kena, saya bingung, saya tidak tahu ini sakit apa namanya, ini penyakit ini. Ternyata seiring dengan waktu cari-cari informasi di Google, di YouTube, dari teman-teman, akhirnya saya simpulkan bahwa inilah yang disebut penyakit asam lambung. Penyakit yang saya alami ini adalah penyakit asam lambung, sebagaimana yang dimaksud oleh teman-teman tuh di YouTube. Dengan mengetahui ciri-ciri keluhan-keluhan teman-teman yang pernah mengalami. Tapi kalau dari dokter, saya sudah berapa kali ke dokter nih, dokter tidak bilang penyakit asam lambung. Saya diagnosanya dari dokter itu namanya anxiety disorder. Katanya saya tidak sakit, makanya saya bilang penyakit ini penyakit aneh. Karena kalau ke dokter bilang bapak tidak sakit. Padahal sehari-hari kita mengalami keluhan 1001 macam keluhan dialami. Rasa sakit kepala di bagian depan sini, rasa di sini, telinga kayak tulik, kayak tebal, kayak mengembang, biasa mendengung, hidung sebelah kanan ini selalu tersumbat, mata kadang kabur, yang sebelah kanan penglihatannya kabur, kadang juga keluar air mata pedis kayak mau menangis begitu. Susah tidur itu di bagian kepala, di bagian leher tegang di sini, keras, kayak kaku, kayak apa namanya itu, kaku lah kalau istilahnya orang biasa itu, salah bantal, salah tidur itu biasa ada sakit-sakit bagian sini. Di sini lagi ulu hati, hampir tiap hari di sini agak sesak, sakitnya kayak ada tekanan dari dalam, terlalu penuh sakitnya, tidak perih, tidak nyeri, tidak tidak sakit kayak diiris begitu, tidak, tapi dia sakit kayak ditekan, tekanannya ada tekanan keras dan seolah-olah perut ini terlalu penuh. Dan memang sepertinya memang terlalu penuh ini lambung, karena saya rasakan selalu bersendawa, keluar ini bersendawa terus buang angin, perut kembung. Di bagian perut ke bawah, di bagian lutut ke bawah ngilu. Tadi di bagian perut, sekarang di kaki tuh, di lutut ke bawah itu ngilu. Tidak tahan berdiri lama-lama. Berdiri salat kan paling lama 5 menit lah. Itu saja sudah siksa. Capek sekali, seperti habis main bola saja, padahal habis salat saja. Pegalnya itu betis begitu, kayak apa ini. Di bagian belakangnya lutut juga itu ngilu. Terus tapak kaki dingin. Tapak kakinya dingin terus, kayak kalau kita berdiri lama itu dia kayak kram. Perlahan-lahan di bagian tapak kaki terasa sudah tidak menginjak ke tembok, tak tahan injak tembok.
tangan juga dingin. Itu keluhan-keluhan setiap hari. Waktu penyakitnya ini penyakitnya agak keras begitu. Di bagian belakang, kadang juga di sini sakit tembus di bagian belakang, sakit di depan, sakit juga di belakang begitu. Tembus sama-sama sakit. Itulah penyakitnya, terlalu banyak keluhan. Padahal kalau ke dokter, saya ke dokter di USG pertama katanya tidak ada masalah. Jantung, pokoknya semuanya organ tubuh bagian dalam itu normal saja, aman saja. Darah juga, kolesterol juga aman, normal saja. Jadi waktu USG pertama itu saya tidak terlalu percaya dengan hasilnya itu. Di pikiran saya itu malah, apa betul ini saya tidak sakit? Kenapa banyak sekali perasaan tidak nyaman yang dirasakan? Tidak salah itu analisanya dokter kah? Itu di pikiran selalu bertanya-tanya. Dan salah satunya itu yang bikin tidak bisa tidur itu pikiran selalu tanya jawab sendiri. Ngerti kan? Tanya jawab sendiri. Pikiran sendiri yang bertanya, ini hasil dokter seperti ini. Sudah benar tidak salah atau bagaimana ini? Terus kita jawab sendiri, pikiran kita sendiri lagi menjawab. Masa dokter salah, itu kan pakai alat canggih ya. Berbincang-bincang ini pikiran. Makanya kalau malam susah juga tidur. Sehingga kalau bangun pagi itu oleng lagi. Harus bangun tidur oleng. Karena kurang tidur. Itulah 1001 macam keluhan yang pernah saya rasakan selama kena penyakit yang orang bilang asam lambung. Tapi saya bilangnya penyakit aneh, tidak jelas, penyakit tidak jelas. Aneh bukan berarti dari jin atau setan atau bukan aneh seperti itu. Aneh karena tidak jelas nama penyakitnya. Dan saya lihat di analisa dokter memang namanya mirip dengan aneh. Ternyata nama analisa dokter itu anxiety disorder. Kecemasan berlebih. Kecemasan itu petunjuknya dokter, katanya itu gara-gara pikiran yang terlalu cemas, terlalu takut sehingga error ini yang mengatur ini asam lambung ini, sehingga dia naik terus, berlebih terus asam lambung, makanya ini sesak menurutnya. Jadi petunjuk dokter itu katanya perbaiki pola pikir, cara pikir. Nah, itulah sedikit gambaran tentang asam lambung yang menurut orang asam lambung. Ada juga yang bilang itu dari mah, karena di sini kita mengeluhnya di sini, maka mereka bilang mah. Tapi kalau dokter tidak bilang mah, itu tidak. Mungkin saja ada yang gara-gara mahnya juga sehingga keluh di sini. Ada juga yang cuma gara-gara asam lambung. Yang seperti saya itu katanya dokter itu cuma gara-gara asam lambung. Tidak ada luka di dalam. Begitu. Mungkin ada teman-teman yang mengalami juga keluhan-keluhan seperti saya. Bisa berbagi pengalaman. Karena saya ini mengalaminya sudah 2 tahun. Yang keras itu 6 bulan. Yang saya kategorikan 3 tahap ini. Tahap pertama itu yang keras sekali itu, saya masih tidak bisa kerja. Itu keras itu. Sama sekali tidak bisa kerja. Banyakkan tidur saja dengan ketakutan saja di pikiran. Takut kemana-mana. Itu yang 6 bulan itu, keras begitu. Tidak berani saya keluar rumah, tidak berani pergi ke tetangga cerita-cerita, takut. Biar ke WC takut, biar ke dapur selalu takut. Padahal sudah tua saya ini. Kenapa kembali kayak anak kecil itu takut masuk WC? Itulah anehnya. Padahal sebelum saya kena penyakit ini saya pernah tinggal di hutan. Tinggal di hutan. Kalau dipikir itu lebih
ngeri lagi. Tapi ya begitulah penyakit. Dan itu selama 6 bulan itu yang di pikiran itu seolah-olah kita sudah mau is dead saja, sudah mau selesai, sudah mau tamat saja riwayat ini. Besok ini sudah tamat saya ini. Begitu saya di pikiran, besok tamat. Dan 6 bulan berikutnya itu sampai dari bulan ke-7 sampai ada 1 tahunan lebih lah begitu. Itu sudah mulai perlahan karena saya sudah banyak masukan juga dari teman. Sudah banyak teman yang kasih tahu bilang ini penyakit ini namanya ini pikiran. Dia itu 3 faktor katanya penyebabnya 3. Dari makanan, dari pikiran, dari dari memang ada luka di dalam. Ada luka yang itu lama mungkin, yang ada luka di dalam lambungnya, yang ada penyakit di dalam. Itu dia. Ada yang tidak ada penyakit di dalamnya, cuma karena dia pikirannya terlalu stres. Ya, ada yang dia mengalami banyak keluhan itu karena gara-gara salah makan begitu. Terlalu banyak minum kopi, coklat, itu ada yang begitu. Jadi ada 3 penyebabnya ini kambuh ini penyakit kata orang. Jadi saya coba ikuti petunjuk-petunjuk mereka, atur pola pikir, mengatur pola makan dengan cara makan yang bisa mudah dicerna usus, kemudian tidak memancing timbulnya asam lambung yang banyak gasnya, dan minum obat mana saja, obat biasa untuk siapa tahu ada luka. Itu saja 3 pola. Dan alhamdulillah setelah dari 3 pola itu saya jalankan, semakin hari semakin membaik. Tahun kedua saya sudah nyaman, sudah bisa kerja, tidak diantar lagi. Yang dulunya diantar, dikawal kalau keluar rumah karena takut, sekarang bisa pergi kemana-mana sendiri. Dan sudah bisa kerja-kerja servis motor, kalau motor sendiri bukan motor lain. Ada kerusakan begitu sudah bisa kutak-atik lah. Sudah bisa palu-palu, tumbuh-tumbuh dinding, pasang paku dan lain-lain. Alhamdulillah. Tapi masih sering kambuh, masih. Makanya saya ini berbagi pengalaman, berbagi video ini. Saya mau kasih tahu pengalaman saya ke semua orang supaya bisa dia antisipasi, jangan sampai mereka mengalaminya. Dan saya juga mau mendengarkan komentar dari teman-teman, masukan supaya saya bisa memperbaiki yang belum saya dapatkan, karena saya belum pulih 100%, belum. Namun sedikit informasi bahwa yang paling besar peranannya sesuai dengan kata-kata teman-teman juga dan sesuai dengan yang saya alami, yang paling besar peranannya merubah ini kenyamanan ini penyakit ini tidak kambuh tiap hari. Peranannya itu adalah ini pikiran. Yang paling 70%, setelah saya bisa kendalikan cara berpikir, itu rasa takut sudah bisa saya tepis, cemas saya tepis, saya abaikan itu cemas, memang langsung nyaman. Ini juga sudah kadang-kadang sesak saja, tidak setiap hari seperti waktu masih tidak bisa kendalikan pikiran. Sebelum bisa kendalikan pikiran itu setiap hari dari pagi sampai malam, malam sampai pagi itu sesak di sini. Tidak nyaman terus. Alhamdulillah setelah pikiran sudah mulai terkendali, sudah bisa tenang, tidur sudah mulai nyenyak. Jadi oleng sudah mulai hilang. Fisik juga sudah mulai naik. Dulu yang kurus, sekarang sudah mulai di tahun kedua ini memasuki tahun ketiga.
Begitu dari saya. Insyaallah kalau ada kesempatan saya akan bagi cara saya mengatur pola pikir, mengatur pola makan, dan obat-obat yang pernah saya minum supaya tidak terlalu panjang. Tergantung komentar dan permintaan teman-teman. Kalau ada teman-teman yang ingin minta pengalaman tentang cara mengatur pola pikir, insyaallah saya akan bagikan, dan yang lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.